kita boleh diberkati Tuhan dan kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami. Tuhan boleh pelihara kami, Tuhan boleh berikan kami kesehatan, keselamatan Tuhan, sukacita penuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan datang kepada-Mu. Kami berikan kami Tuhan berkat yang daripada Engkau Bapa. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri, kita baca ayat hafalan kita. Kita baca ayat hafalan kita di dalam Amos 5 ayat 14. Hitungan ketiga kita akan baca. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang
luar biasa baik. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan pujikan segala puji syukur. Haleluya. Amin. Thank
Amin. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat amplop kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bagi Tuhan. Kau sudah berkati, sudah beri sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertemuan Tuhan. Kami sudah memuji dan memberikan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan padamu Tuhan. Mari Tuhan sebelumnya mensucikan kuduskan kita tangan kami Tuhan, sehingga persembahan kami Tuhan Yesus bolehlah yang dengan kita Engkau Tuhan, dan memberi persembahan itu dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat kemuliaan. Haleluya.
Terima kasih pagi hari ini kepada Tuhan Yesus, yang karena anugerah yang besar kami boleh ada di ruangan ini. Kami bersekutu kepada Tuhan. Kami mau menggenapi firman. Kami mau mencari kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah yang memimpin kami di dalam dunia yang sementara tetapi penuh dengan banyak persoalan, penuh dengan banyak badai hidup. Tapi firman-Mu memberikan janji, kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan, bahkan kami diberikan janji-janji yang berharga selama kami hidup di bumi ini. Tuhan, banyak yang terjadi hari-hari ini, tetapi kami diingatkan, kami hanya bersandar kepada Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan, dan kami hanya mau mengikuti Tuhan saja di dalam hidup ini. Dan kami percaya ketika kami mengikuti Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan kami nikmati di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepenuhnya firman Allah pagi hari ini kami serahkan kepada kuasa daripada Allah Roh Kudus yang sudah diberikan untuk menyertai kami dan menolong kami hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan belajar di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9. Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita semua sudah mendapatkan, mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita menyerahkanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap satu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umat api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Nabi Yesaya adalah satu nabi di PL. Dan memang nabi-nabi itu ada di perjanjian lama, saudara. Kecuali nanti ada Yohanes Pembaptis.
Nah saudara, Nabi Yesaya sering disebut orang yaitu nabi yang memberitakan Injil, nabi yang memberitakan kabar baik. Injil ada di PB, tetapi para pengamat mengamati Yesaya diberi anugerah khusus sebagai nabi, seorang yang menderita untuk manusia, untuk meneruskan kabar baik kepada manusia. Sebab dunia tidak memiliki kabar baik lagi. Dunia kehilangan kabar baik lagi akibat dosa. Dunia kehilangan masa depan yang penuh harapan lagi. Tapi nabi ini dipanggil menyerukan satu berita yang penuh pengharapan, yang waktu itu manusia tidak mau dengar. Manusia tutup telinganya. Kenapa? Karena tidak kuat mendengar firman daripada Tuhan. Apa alasan manusia tidak kuat mendengar firman Allah? Sebab di dalam diri manusia ada dosa. Ada sistem yang bukan berjalan karena sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan adalah mereka taat kepada petunjuk Tuhan. Tetapi sistem dosa adalah mereka menyakiti petunjuk Tuhan, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Sehingga ketika firman diberitakan, hidup manusia yang dicipta Tuhan ini merasakan kesakitan. Yang pertama kali muncul adalah mereka bersuara, firman ini sangat keras, firman ini sangat sulit untuk dilakukan, firman ini mustahil untuk dikerjakan. Kenapa? Sebab ada sistem di dalam diri manusia yang berubah ketika dosa masuk di dalam manusia. Itu sebabnya, saudara, nabi-nabi di perjanjian lama diperlakukan seperti bukan manusia. Kenapa? Karena manusia sistemnya sudah berubah. Dosa menguasai manusia. Itu sebabnya Nabi Yesaya memberitakan nubuat, yaitu Yesus akan diberikan sebagai bukti kasih Allah yang besar kepada dunia ini. 500 tahun sebelum Yesus lahir, berita ini sudah diberitakan kepada manusia. Kenapa? Karena Allah bekerja dengan sistem yang teratur, yang sempurna. Allah tidak asal bekerja dalam hidup ini. Itu sebab dibuktikan pada waktu Yesus diberikan menjadi manusia, dia harus ada di rahim seorang wanita bernama Maria, yang Alkitab sendiri berkata seorang putra diberikan kepada manusia. Dia ada di kandungan normal alamiah 9 bulan di perut Maria. Untuk apa? Karena Yesus pun ikuti aturan di mana waktu dia menciptakan dunia ini. Dia tidak pernah mau merusak sistem yang dia ciptakan, yang dirusak oleh iblis dengan dosa, dengan cara melanggar firman Allah. Iblis kira dia bisa kalahkan Tuhan. Iblis kira dia bisa demo Tuhan dengan ciptaan yang dirusak, sehingga mereka rata-rata hidup tidak karuan di bumi ini. Sistem Tuhan dirusak satu demi satu. Saudara, begitu luar biasa pembunuhan, pemerkosaan, pengambil alih, peperangan, pemfitnahan, bahkan segala sistem yang rusak diberi iblis ke dalam diri manusia supaya manusia menyedihkan hati Tuhan. Tapi Nabi Yesaya, dia berkata akan datang seorang putra. Untuk apa putra ini datang? Ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Iblis ingin dunia gelap. Iblis ingin
Yesaya berkata, putranya diberikan, dia akan melenyapkan kegelapan, dia akan disebut terang dunia. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, pada waktu Yesus sudah berumur 30 tahun setelah dibaptis, ada proses yang ditaati oleh Yesus. Maka Yesus bersuara demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Saudara, Tuhan bukan datang untuk sombong, tapi Tuhan datang untuk melenyapkan kesombongan manusia yang bukan asal dari manusia, tapi asal karena manusia tidak melakukan firman Allah. Itu sebabnya kita mudah sombong pada waktu kita keluar dari firman Allah. Kita mudah tinggi hati pada waktu kita keluar dari firman Allah. Apapun bentuknya itu, saudara, ketika kita keluar dari firman Allah, kita tidak ada dalam sistemnya Tuhan. Makanya Yesus bersuara, aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku yang ada terang dunia, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kalau kita ikut sistem Tuhan, maka saudara sedang diajak membenahi diri kita. Maka Allah akan keluarkan yang tidak baik dalam hidup kita. Sebuah sikap, sebuah temperamen, sebuah moral, sebuah kebiasaan yang biasa kita lakukan, tapi itu menyedihkan Tuhan. Pada waktu kita mau dengar suara seperti Nabi Yesaya berkata, dia akan memberi terang di dalam kegelapan dunia. Apa itu terang? Yaitu hidup manusia ini tidak berjalan lagi dengan sistemnya iblis, sistemnya dosa. Ada pengambil alian, pertukaran sistem, yaitu apa? Sistem kedagingan diganti dengan sistem kehidupan di dalam Roh Kudus. Sistem kedagingan hanya ingin membawa kita binasa, tapi sistem Roh akan membawa kita hidup di dalam terang Tuhan. Nah saudara, Nabi Yesaya dengan begitu gagah berani, yang hidupnya mati, bukan sia-sia, mengerikan, tetapi membuat orang-orang yang tidak mau mendengar membuka telinganya untuk mendengar. Ada korban bagi nabi-nabi di PL untuk mereka yang tidak mendengar sampai mereka mau mendengar. Di dunia ini Allah izinkan kejadian-kejadian yang kadang kita nggak mudah mengerti, bahkan tidak bisa mengerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Nah, saudara melihat hari ini berita-berita begitu banyak sekali, kejadian-kejadian manusia yang dicatat di Alkitab. Alkitab berkata, perhatikanlah keadaan manusia di akhir zaman ini. Bahkan kita melihat, bukan kita bingung, bukan kita takut, tetapi kita sadar bahwa apa yang dunia sedang alami, manusia sedang dunia alami kejadian demikian, membuat kita sadar bahwa apa yang paling esensi pada waktu manusia hidup di dalam dunia. Ya. Kemarin umat Tuhan yang ada di Sulawesi, Gereja Balanga Selamat, 40
anggota gereja rela memberikan nyawanya, walaupun nggak ngerti apa motif itu. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang tubuhnya dibagi dua, ada yang dibakar. Seolah-olah itulah yang Alkitab Ibrani katakan. Kamu digergaji, kamu dipenggal kepalanya, kamu dibakar hidup-hidup. Ayat itu ada, karena namaku, kata Tuhan. Kita bayangkan ngeri. Saudara bayangkan, aduh, gak enak, ini sistem hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, tapi mereka yang memberikan nyawanya, kehilangan nyawanya karena aku. Apa kehilangan nyawa karena aku? Hidup ini gak enak. Ya saudara, saudara diacukan gak enak, saudara digosipin gak enak, saudara tidak dianggap tidak enak, saudara melakukan perlakuan tidak baik tidak enak. Sistem tubuh ini rasakan. Sehingga ada istilah orang-orang zaman sekarang, jadi orang baper, berperasaan. Tapi firman Allah menciptakan satu sistem melawan dunia ini. Yang apa? Yang dunia ini kita tidak ikuti firman Allah, tapi justru itulah Yesus katakan, ikut aku tidak mungkin tidak menyangkal dirinya. Ikut aku tidak mungkin tidak memikul salib. Saudara akan merasakan peristiwa-peristiwa yang diri sendiri tidak menyenangkan. Manusia dengan manusia baik, tapi ada waktunya manusia dengan manusia tidak baik, saudara. Tidak ada yang namanya kawan abadi, saudara. Tapi yang ada adalah apa? Juru selamat abadi. Tidak ada orang yang baik sama sekali. Dulu ketika berpacaran ngomong, kamu akan kujadikan istriku seumur hidup. Dalam suka dan duka dibuktikan tidak mudah menghadapi apa? Balak yang seorang nabi Israel melihat uang yang ditawarkan, dia sendiri pertama kali takut sama Tuhan. Aku gak mungkin mengutuk umat Tuhan. Karena apa? Karena dia takut sama Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan, lalu datang lagi tawaran, tak tambahin lagi uangnya lebih banyak, tak tambahin harta lebih banyak. Seumur hidupmu nabi kamu gak bisa punya uang sebanyak ini. Maka dia mulai berpikir, saya gak mungkin mengutuk, itu dosa. Tapi dia punya jalan yang lebih jahat dari mengutuk sesungguhnya. Kenapa? Karena menyuruh umat Tuhan berzina dengan penduduk asing, disuruh menyembah berhala. Dia tidak mau mengutuk, tapi dia justru memimpin dengan sengaja orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dilegalkan untuk berzina. Berzina tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu cantik kok. Kamu kapan dapat wanita cantik? Nikmati. Istrimu sudah gemuk, istrimu sudah kayak begitu. Ini ada wanita cantik, nikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kamu kurang, ini tak kasih patung, menyembah berhala dengan baik. Gak apa-apa. Itu sebab Israel, karena nabinya demikian, mereka menuruti mereka, artinya berzina. Dan pada waktu mereka berperang, mereka kalah habis. Tetapi Tuhan melihat, memang umatku berdosa, tapi yang menyebabkan berdosa ini itu lebih parah lagi, ya Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus diberikan kepada kita. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, karena kita ini punya roh dan jiwa yang kekal. Tuhan tahu pada waktu Dia ciptakan, aku ciptakan kamu serupa segambar dengan aku. Itu sebabnya pada waktu di Taman Eden waktu berdosa, apa yang bisa dibuat manusia? Adam satu sembunyi
berkata, "Di mana kamu Adam? Siapa yang beritahu kamu telanjang Adam?" Adam tidak bisa menjawab, tapi Tuhan berikan kulit binatang untuk menjadi pakaian menutupi diri Adam dan Hawa. Itu adalah simbol anaknya akan dikirim untuk manusia yang punya roh dan jiwa kekal, tidak binasa di dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara, kita bisa melihat Allah punya rencana yang begitu luar biasa. Natal ini mengingatkan kita, bukan pohon Natal, bukan sekedar pernak-pernik Natal yang diingatkan, center class, mungkin rusa, mungkin salju, mungkin lampu kerap-kerip. Tapi Natal mengingatkan adalah manusia sudah merespon kasih Yesus yang besar yang diberikan kepada dunia ini, yang gelap supaya bisa mempunyai terang yang begitu sejati, terang hidup yang memimpin dalam kehidupan ini. Hidup ini selalu akan melihat tawaran-tawaran dunia, tetapi ketika ikut Yesus, Yesus pernah dipuji. Dia kasih, iblis kasih lihat, ini dunia yang indah, sujudlah menyembah kepadaku, aku berikan dunia ini kepadamu. Yesus sudah kasih contoh, dia adalah terang dunia. Dia berkata, aku tidak pernah mau menyembahmu walaupun diberikan dunia yang indah. Mengikut Yesus bukan mencari dunia yang indah, bukan mencari barang-barang yang indah, bukan mencari kepuasan yang indah, tapi ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyediakan yang tidak pernah dibayangkan manusia, yang tidak mungkin berkali-kali, berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat. Sebab di dalam kekekalan itu tidak bisa dibandingkan, hanya bermiliar-miliar lipatnya indahnya di dunia. Kenapa? Hanya satu kata, tidak sebanding dengan apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ada peperangan di bumi ini. Sistem dunia ingin kita nikmati dunia ini. Saudara, bagi saudara yang senang iptek, ya, orang-orang yang katakan hari ini saudara ada di satu generasi postmodern. Kenapa? Karena semuanya cepat. Ya, apalagi nanti kalau sudah mau masuk jaringan 5G di IT, saudara, begitu cepat menikmati apa semua dengan cepat. Seolah-olah kita nikmati dunia. Tapi Tuhan ingatkan, bukan berarti itu menyebabkan kita gagal selamat. Tapi Tuhan ingatkan, keselamatan itulah yang mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang sudah diberikan bukan dengan harga yang murah. Manusia coba pikirkan berapa harga paket keselamatan yang disediakan oleh Yesus, yang loncengnya pada waktu malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Hari ini telah lahir juru selamat dunia. Diloncengkan kepada gembala-gembala di padang. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk semua lapisan manusia. Karena Tuhan datang untuk semua manusia. Semua manusia, dari manusia yang menyebut kaya, miskin, berpendidikan, tidak, semua dilawat Tuhan. Dan surga itu penuh dengan bermacam-macam, tetapi juga diingatkan, di kebinasaan pun juga penuh dengan hal-hal. Ada
yang menjual Yesus, namanya Yudas. Apakah Yesus tidak tercoreng muridnya sendiri binasa? Kenapa? Apakah Yesus tahu? Itu pertanyaan yang sulit dijawab manusia, saudara. Tetapi Yesus berkata, muridku sendiri kalau tidak sungguh-sungguh ikut aku, dia juga bisa ikut dunia hanya dengan 30 keping perak. Dia menjual aku. Ya, saudara, begitu ketatnya kita menjadi orang Kristen. Kita bangga menjadi orang Kristen. Tetapi sekaligus kita menjadi orang Kristen, anugerah itu mengaktifkan kita jadi orang Kristen yang mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang kedua, kalau sudah perhatikan, saudara, ayat yang kedua di dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-9 tadi, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, Yesus diberikan sehingga orang yang mengikut Yesus dikatakan akan punya sukacita yang besar, akan punya sorak-sorai seperti waktu panen, seperti membagi-bagi jarahan. Itu apa, saudara? Itulah kelepasan dari dosa. Itulah artinya manusia mendapatkan hadiah yang paling penting dan berharga. Kenapa? Dosaku sudah ditebus Tuhan. Dosaku sudah dibayar dengan harga yang lunas oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan apa? Bersorak-sorai. Apakah ada ayatnya? Rasul Paulus menuliskan begini, saudara. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Titik 2. Ada apa itu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara, dengan tubuh ini bisa apa? Kita bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Sorak-sorai artinya apa? Tuhan kasih kita kemampuan melayani Tuhan di dalam bumi ini. Orang yang sudah ditebus, maka dia akan bersorak-sorai. Mulutnya akan melayani Tuhan, tubuhnya akan melayani Tuhan. Setiap tangan bisa dikasih kemuliaan berbeda-beda. Setiap tangan yang disebut konduktor, maka dia bisa mengatur 72 alat musik yang di dalam simfoni. Dia bisa atur, saudara. Dia bisa begini, dia begini. Dia tahu tangan. Tapi tangan ini juga bisa dipakai untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan jalan yang benar kepada setiap orang. Allah kasih tubuh kita di luar biasa. Yang tadinya karena dosa, maka tubuh ini hanya untuk kegelapan, hanya untuk menyedihkan, hanya untuk menyalahkan manusia, hanya untuk merugikan manusia. Itu sebab alam kita ini yang hanya benda mati. Saudara, di sana sini longsor, di sana sini banjir, di sana sini demikian. Kenapa? Karena manusia yang diberi oleh Tuhan merusak alamnya sendiri. Ya. Saudara, banyak orang ketika sedang ke Tawangmangu, aduh saudara, enak jalannya. Dulu hutannya masih banyak. Beberapa kemarin teman saya, aku lewat, tiba-tiba ada depan itu longsor menutup. Dikatakan itu sebab orang senang wisata, tapi di
waktu hujan, orang jadi takut. Kenapa? Karena alamnya sudah mulai rusak. Karena Tuhan sendiri berkatakan, rawatlah bumi ini, usahakanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi sudah jadi rusak. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang juga bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kitab Amsal berkata, orang benar memperhatikan hewan peliharaan. Kitab Amsal katakan, dia aja memelihara hewan peliharaan. Kenapa? Orang yang diselamatkan bukan seolah nggak peduli yang lain, saudara, tidak. Tapi justru orang yang diselamatkan ada sistem Allah yang bekerja. Kenapa? Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Apalagi saudara lihat bumi ini ozonnya sudah hampir habis. Saudara lihat di mana-mana masih mending, saudara. Saya lihat di daerah saya kalau waktu saya jalan pagi, saya lihat ke atas, puji Tuhan, Sragen masih ada awan biru di atasnya. Saudara, dan kota besar, kota Solo saja sudah hampir tidak ada awan biru. Kemarin abad Tuhan yang saya dengar, kota Jakarta sudah bertahun-tahun tidak ada awan biru. Kenapa? Bumi sudah menunjukkan awan biru itu tanda bahwa manusia ini merawat alam itu dengan baik. Dia tidak rusakkan alam. Kenapa banyak ciptaan manusia? Saudara yang senang wangi-wangi kosmetik, saudara. Dari mana bahannya? Setelah itu digunakan jadi limbah, kemana itu? Iya, sampai sedemikian. Maka sekarang terbit yang namanya kosmetik eko. Iya, organik. Tapi harganya 5 kali lipat daripada kosmetik biasa. Kenapa? Karena dia tidak mengambil untuk rusakan ozon. Dan ketika dia limbah, merek berkata, jangan dibuang, balikkan ke toko. Saya akan beli limbah Anda. Ya. Dan siapa? Kenapa ada perusahaan yang demikian? Karena mereka sadar orang yang diselamatkan Tuhan bukan masalah sudah penting yang lain, yang penting di bisnis selamat. Tapi justru lain firman Allah katakan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang bisa dibuat kita merawat. Sebab kita punya generasi di bawah. Kita punya generasi di bawah kita yang perlu apa? Perlu diselamatkan lewat kita. Hari ini tetap jadi doa yang tidak pernah bisa. Tuhan, tolong, meskipun anak-anakku adalah disebut anak-anak pendeta, dia pasti ikut papanya ke gereja, mamanya ke gereja. Yang satu sudah melayani. Tapi saya tetap doa, Tuhan, tolong dia akan lahir baru, alami perjumpaan yang secara eksklusif dengan Engkau dan dirinya. Sehingga dia bukan hanya Kristen. Kenapa? Anak pendeta. Kenapa Kristen? Apa sih ke gereja? Saya ke gereja. Kenapa pelayanan? Oh, saya di leskan drum, jadi saya harus melayani. Jadi dia ke gereja kenapa? Karena papaku ke gereja. Karena papaku pendeta. Malu dong kalau saya ke gereja. Apa kata orang? Itu bukan landasan dia jadi orang Kristen. Dia belum jadi orang Kristen yang sejati. Terus saya berdoa, saudara. Kenapa? Dia harus lahir baru. Dia harus alami perjumpaan. Sebab Alkitab anak Imam Eli, saudara, dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan dijadikan tempat bersinah. Bayangin wanita-wanita yang beribadah dicakulin, saudara. Anak-anak Imam Eli, korban-korban makanan yang tidak boleh disentuh, dia ambil, dia makan sesukanya. Allah marah, sehingga Tuhan katakan nanti pada waktu ada peperangan,
dia akan terbunuh oleh musuh. Samuel yang lihat itu, dia nggak kuat ngomong itu sama Eli. Tapi Eli, seorang imam, yang dia dalam tua sumber dia berkata, nggak mungkin saya melawan apa yang sudah diperintahkan. Dia menangis. Kenapa? Harus lihat anaknya mati di medan peperangan, tapi belum sempat bertobat. Fakta yang menyakitkan dalam hidup, saudara. Apa yang dicari di setiap dunia ini pasti bisa dicari. Tapi untuk keselamatan anugerah ini, mari rawat dengan sebaik-baiknya. Dan itu sebabnya gereja hanya membuka anak kecil, dilatih untuk beribadah pada Tuhan. Tapi untuk itu mereka punya sendiri di dalam hati yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada komponen-komponen yang sangat rumit. Tapi kepada Tuhan kita berkata, Tuhan, tolong kami kerjakan ini supaya mereka terima anugerah. Saudara yang hari ini mendengar firman Allah, mari taruhlah firman Allah dalam hati dan beranilah berkata seperti Daud berkata, Tuhan, ujilah aku dan coba aku apakah hidupku sesuai dengan firman. Supaya ketika tidak, aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Selama kita masih hidup, jangan tangisi yang kemarin, tetapi menangislah untuk bertobat supaya hidup berkenan ke depan perjalanan kita. Yang kemarin sudah tidak bisa kita apa-apain, tapi sekarang ketika mendengar, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong terang dunia, terangi sisi-sisi kegelapan yang masih mungkin aku eman dalam hidup. Sebab ikut Tuhan menyangkal diri, karena firman waktu mau nyenggol kita, jangan lakukan ini. Jadi kita mau, gak enak, aku biasa lakukan ini. Kalau aku gak begini, bukan aku lagi, aku kehilangan. Tapi disitulah menyangkal diri, saudara. Kenapa? Karena firman yang menyenggol ketidaknyamanan kita, kebiasaan kita. Firman itu mau memberkati kita. Maka kitab Yohanes 15 dikatakan, yang itu dipotong, dibersihkannya, supaya menghasilkan buah. Buah itu tanda apa? Tanda kita kembali nurut sama Tuhan. Nurut sama Tuhan itu gak enak, saudara. Gak enak. Sebab kenapa? Karena jiwa kita yang biasa. Tetapi inilah Yesus berkata, Yesus menimbulkan sorak-sorai, Yesus menimbulkan sukacita yang besar. Sebab kenapa? Firman-Nya memberkati hidup kita. Ya. Orang punya kebiasaan, tapi bisa berubah. Tapi kebiasaannya dari mana dulu? Orang punya sabar, tapi sabarnya beda yang dari Tuhan. Ya. Saudara punya gawan lahir sabar, di apa-apain dia, di apa-apain pasrah. Ada orang punya gawan lahir sabar, tapi sabar yang dimiliki manusia lahir sama sabar yang diberikan Tuhan beda. Kenapa? Karena itu Tuhan sendiri yang kerja. Sehingga kita katakan, wah Tuhan, kita berubah. Kenapa? Yang dari Tuhan akan dapat konfirmasi dari manusia. Ya, konfirmasi dari manusia. Alkitab kasih tahu. Dari konfirmasi manusia. Petrus, kok beda ya? Kenapa? Dia harus ketemu Paulus dulu. Setelah ketemu Paulus, dia berbeda. Tapi ketika dia berbeda, saudara, bukan dia yang mau berbeda, tapi rekan-rekan yang di sana. Kamu kok beda, Pak? Sehingga mereka heran. Kenapa? Sebab yang
yang dari Allah datang di dalam diri manusia. Itulah sebabnya Injil Yohanes pemberetan 3, lahir baru, diperankan dari Tuhan, dan buah roh. Tiga ini gak bisa dipisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan yang utuh, gak bisa pisah-pisah. Sebab mari kita jadi orang Kristen hari-hari ini, di tengah dunia yang bergolak, kita mengikut Yesus yang adalah terang dunia. Nah saudara, saya mau akhiri. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yuk kita baca tanpa buka Alkitab. Salah kalimat gak apa-apa, salah bukan, tapi nanti dibenarkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 2 mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus diberikan, tapi Yesus sendiri yang berkata bahwa apa? Karena Allah Bapakku yang mengasihi manusia. Aku hanya nurut Bapa kok. Bapak katakan, Yesus turun ke dunia ya, jadi manusia. Siap Bapak. Tapi kamu jadi manusia tidak dilayani, melayani, dan mati di atas kayu salib. Ya Bapak. Kenapa Yesus katakan demikian? Sebab Yesus mau jadi contoh buat manusia. Yesus mau jadi patokan buat manusia. Makanya kitab Ibrani Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena jadi patokan. Yesus itu jadi patokan yang tidak berubah-ubah. Alkitab tidak bisa diganti-ganti lagi. Dia jadi patokan. Sekali itu tertulis, tetap tertulis. Sebab jangan coba-coba melakukan firman Allah. Ada pertanyaan yang tidak penting dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk apa? Kita taat sama firman Allah. Ya, dia kasih tahu kok. Dia ngomong jangan, ini kasih tahu. Dia kalau Yesus ngomong nggak boleh, dia kasih tahu sebabnya kok. Dia tinggal Yesus tidak asal ngomong gini, jangan, dia diam, nggak bisa. Tuhan ngomong, kamu jangan berontak sama orang tua. Loh, kenapa Tuhan ngomong apa? Karena kamu akan baik keadaan. Kamu akan punya hari-hari yang baik. Kamu akan punya masa. Dia kasih tahu kok. Dia bukan nggak kasih tahu. Lah orang tua aku kayak begini, Tuhan kayak gini. Tapi Tuhan ngomong enggak. Tuhan ngomong jangan kamu mencuri. Tuhan ngomong, lah Tuhan kalau saya nggak mencuri kayak nggak makan. Kalau saya nggak mencuri saya begini. Lalu bagaimana manusia egois semua kok Tuhan? Nggak ada yang bantu saya. Lebih baik saya mencuri saya bisa hidup. Tapi tetap kita ngomong jangan mencuri. Dia kasih, dia bimbing kita. Kenapa Tuhan? Sebab Tuhan katakan, sebab mencuri. Walaupun alasannya dibasuh, bisa diterima. Sebab saya lapar. Kalau nggak saya nggak mencuri saya lapar. Tapi Tuhan katakan, udah makan dulu, kamu mencuri. Tapi setelah itu firman masuk, menyadarkan dia. Ternyata kenyang dari mencuri. Itu dampak ke depan yang bisa dihindari banyak yang luar biasa. Sama Kristen aja luar biasa. Saudara jangan salah paham sama Yesus. Jangan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi karena Yesus, dia besar kasih, supaya kamu tidak binasa. Itu sebab ada pertanyaan, mengapa kita memilih binasa? Tidak menerima Yesus dengan segala kekayaan firman yang menolong kita. 2 ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 1.
karena kita mau percaya kepada Yesus, maka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama, saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yang percaya tidak binasa. Apa itu yang percaya? 2 mulai. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan aku percaya sama Yesus, aku mau tinggal dalam Yesus, aku mau jadi orang Kristen, maka firman Allah mengatakan kamu wajib hidup sama seperti Kristus. Apakah sulit? Tuhan ngomong begini, yang kesulitan ayo datang kepadaku. Aku ini lemah lembut, aku rendah hati. Aku akan ajarkan kamu firman Allah ini, sehingga kamu akan nikmati pada waktu aku ajarkan firman Allah. Saudara, wanita yang bersindah itu, yang orang Farisi datang ramai-ramai bawa batu, Yesus hukum dia, ini penyakit menular, banyak suami-suami bersinah dengan dia, merusak banyak keluarga, matikan dia. Yesus yang hadir di situ, dia nulis ke tanah, lalu dia berkata, yang tidak pernah berbuat dosa, raja dia dengan batu. Perkataan siapa yang bisa melepaskan batu yang menghukum marah? Masa kalau sudah marah, pencuri ayam saja mati, saudara? Gak adil di dunia ini, saudara. Orang mencuri remote control, saudara, di kota apa itu, mati. Kenapa? Karena yang mukul orang-orang gede-gede. Iya. Tapi yang mencuri uang banyak, seolah-olah dapat fasilitas dalam dunia. Orang mencuri ini mati. Bahkan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang bisa mengalahkan kerumunan massa yang bawa batu? Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus datang sebagai terang. Yesus datang menginsafkan orang. Dan wanita ini datang kepada Yesus. Yesus berkata, kemana orang-orang yang menghukum engkau? Tidak ada. Aku berkata, aku tidak menghukum engkau. Tapi Yesus punya kalimat yang paling penting. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa. Itu kalimat penting. Jadi orang Kristen tahu dosa tidak baik. Tapi Yesus juga akan berkata, mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Ketika saya berada di tempat itu, saya sendiri pendeta banyak dosa. Saya banyak menyedihkan hati orang tua. Saya banyak nyedihin hati istri saya. Saya banyak menyedihkan kalau ada jemaat semua pelayan-pelayan Tuhan dengan sikap saya. Tapi untuk itu Yesus datang selama kasih hidup. Dia mengajar kita dengan cinta kasih, dengan firman. Firman yang Yesus tawarkan, dia tidak pernah kompromi. Ya, tidak, lebih dari itu berasal dari iblis. Mari kita jadi orang Kristen yang ada ini. Disuruh Tuhan menjadi terang dunia. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 2 mulai. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Orang yang sudah diselamatkan wajib bersaksi. Orang yang sudah terima keselamatan karena sudah mendapatkan yang paling baik dari Yesus, maka Yesus katakan,
kamu tidak kasihan sama sesama manusia, maka ada hukum yang terutama: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mengasihi. Saya dapat berkat kesaksian seorang agama radikal di negeri ini. Dia benci orang Kristen. Dia banyak lakukan hal yang tidak baik dari orang Kristen. Tapi seorang dokter Kristen saksi sama orang yang benci dengan Kristen pada waktu dia dioperasi. Kenapa kamu mau dioperasi dengan dokter yang Kristen? Kamu nggak tahu kan? Kalau aku juga benci sama kamu, aku bikin malpraktek kamu mati. Tapi demi Yesus Kristus, Tuhanku mengajar, aku akan operasi yang terbaik buat kamu. Aku tidak melihat engkau benci, aku lakukan yang terbaik buat kamu, sehingga orang itu operasi sebaik. Sudah tahu, setelah dioperasi sembuh, dia datang ke gereja, dia menangis, dia jadi orang Kristen. Minggu depannya dia bawa keluarganya karena dia dibaptis. Selesai ibadah, anaknya yang masih kecil lari ke depan, langsung ditabrak mobil, mati. Dia ikut Yesus, dia dibaptis, dia selesai dibaptis, dia melihat anaknya ini. Sopirnya ini takut, tengah bermasa, takut orang-orang yang kenal dia, orang yang tidak baik. Sudah tahu dia, dokter ini ternyata juga ada di gereja itu. Pas dia lihat bapak ini datang, dia lihat anaknya, dia menangis. Dia datang kepada sopir yang takut. Tapi bapak dikatakan, aku mengampuni kamu. Dokter ini yang lihat, dikatakan, orang itu ada dimasuki oleh roh suci Allah, sehingga jadi rumah yang tadinya begitu luar biasa. Gak mungkin bisa, walaupun dia jadi Kristen sekalipun, gak mungkin dia punya sikap yang demikian. Tapi kenapa sikap dia bisa berubah? Karena ada Kristus yang benar-benar nyata tinggal di dalam diri. Saudara tahu, kejadian itu membuat sang sopir juga bertobat kepada Yesus. Kejadian-kejadian aneh, tapi anugerah Tuhan pimpin orang-orang yang hidupnya sulit, susah di bumi, tapi sungguh-sungguh ikut Yesus, sungguh-sungguh melayani Yesus, mencari Yesus, melebihi mencari dunia. Maka saudara akan mendapatkan pengenalan takut akan Tuhan yang sesungguhnya, sehingga yang tidak pernah dicari orang bisa nikmati, karena dia bisa mencari yang paling penting. Mari di Natal ini, menjelang Natal ini, mari kita jadi orang-orang Kristen yang mau bertumbuh mengenal Kristus dengan benar dan mengalami pribadi Kristus yang luar biasa. Musik worship sini, mari kita bagi berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kamu. Yesus
terima keselamatan yang besar, terima kehidupan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya undang terima kasih Yesus. Ibu dia pasti maju ke depan berdoa buat firman bersama. Biarlah keselamatan yang daripada Tuhan kami boleh kerjakan di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau sudah kuatkan kami dengan firman-Mu. Kau menentukan iman percaya kami untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah keselamatan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Tapi boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami dan boleh berpengaruh di dalam sekeliling kami Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh datang kepada Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, pakai kami sebagai saluran berkat-Mu, pakai kami sebagai saksi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Bapa Engkau pakai semakin luar biasa di dalam pelayanannya Bapa. Berkati setiap kehidupan keluarga besarnya Bapa, sehingga Bapa nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tapi boleh jatuh di tanah hati kami yang paling sungguh Tuhan, sehingga Bapa boleh berakar yang luar biasa dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita yang kedua. Kita mau angkat nama kita dan kita mau berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan dengan tangan-tangan kami yang terangkat. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, kiranya Kau sucikan tangan kami, dan biarlah kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami siap memberikan korban persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau
sebabnya saudara berpikir sebaik-baiknya pagi atau sore, sebab kami dahulu jemaat harap cepat-cepat mendaftar supaya panitia akan segera merealisasikan tugas-tugas yang harus direalisasikan. Memang dibuka dari besok tanggal 30 sampai tanggal 13 Desember. Tetapi melihat ada begitu banyak orang yang sudah daftar, tapi saya tetap mohon daftar melalui WA Group supaya kronologis waktunya itu bisa terlihat. Jadi kami akan mencantumkan siapa yang dulu mendaftar ke situ, jadi bisa dilihat kronologis waktu, sehingga bukan ada hal-hal yang lain, bukan ada titipan-titipan seperti orang itu nggak daftar ini, enggak, tapi lewat WA. Yang tidak punya WA, minta tolong sama teman-teman yang punya WA untuk mendaftarkan. Kecuali ada mbah-mbah mak-mak tertentu yang memang tidak punya WA saudara, jadi dia langsung ke saya pun akan tetap daftarkan dia dengan pakai nama saya ke WA Group supaya semua terlihat siapa-siapa yang mendaftar. Puji Tuhan saudara. Mungkin itu akan dikoreksi, tidak 100 jemaat, tetapi 90 jemaat saudara. Kami ingin supaya ruangan ini tetap nyaman ketika dilihat orang, tidak terlalu bergerumun. Memang 100 bisa, tapi agak mepet. Itu sebab kita putuskan kita kurang 90. Kalau lebih, nanti akan disarankan musik akan duduk di atas dan jadi tidak akan turun ke bawah. Kita kondisikan. Jadi besok sudah mulai dibuka pendaftaran sampai tanggal 13 Desember. Puji Tuhan. Kalau ada yang dari luar kota, mohon ikuti protokol kesehatan. Ya saudara ya, ikuti aturan. Sebab pemerintah hari-hari ini Kota Karisi dan Solo ditetapkan sebagai daerah yang hari-hari ini tanda kutip tentang COVID-19. Jadi kalau ada anggota keluarga yang dari luar kota, lebih baik seperti kalau suami adik saya katakan dia harus karantina di Sragen beberapa hari, ikut ini tes resep baru, bisa mengikuti. Mohon perhatiannya, bukan kami tidak mengenakan, tapi juga demi kita mengikuti ketaatan kepada untuk kesehatan kita semua warga yang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bertumbuh di dalam kebenaran adalah untuk keselamatan kami. Anugerah Tuhan yang harus kami jaga, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang, yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpangkan tangan atasnya. Berkati dengan berkat-berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kekuatan, kesehatan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam rencana, Engkau berkati. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dengan mereka yang tidak percaya kepadamu. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita semua masuk di dalam kekekalan langit bumi yang baru, berbahagia bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita yang diberkati, kita sama-sama terima dan katakan amin.